Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman ya, sebelumnya saya ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah teman-teman ya. Alhamdulillah puasa pertama hari ini lancar ya. Semoga saja puasa di tahun ini full ya teman-teman ya. Amin. Pokoknya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya teman-teman ya. Oke, seperti dalam video di sini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi lupa kunci layar, pin pola atau password pada HP Oppo A17 atau Oppo A17K atau untuk Oppo lainnya yang kendalanya lupa kunci layar teman-teman ya. Di sini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasinya, lupa kunci layar, pin pola atau password, dan sekaligus kita buatkan tutorialnya untuk cara menghapus akun Google pada HP Oppo A17K ini teman-teman ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo lainnya dengan tingkat patch keamanan terbaru ya. Kebetulan untuk Oppo A17 ini sudah Android yang 12 ya teman-teman. Bisa dilihat ya pada tampilan ponsel ini terkunci. Coba lagi sekian detik ya. Oke, langsung saja di sini kita sudah coba beberapa kali namun tetap saja salah ya. Di sini kita harus meresetnya teman-teman ya. Untuk cara meresetnya itu sangat mudah sekali. Kita cukup menekan atau kita matikan dulu ya. Untuk HP-nya kita matikan dulu. Selanjutnya nanti kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume bawah hingga masuk ke tampilan select language ya teman-teman ya. Kita ulangi lagi ya, kita penasaran bisa kita lihat ya di sini ya. Sudah kita coba beberapa kali tetap saja salah ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat ya, salah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja sekarang kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita matikan dulu HP-nya. Selanjutnya kita masuk ke mode select language atau recovery. Caranya kita tekan secara bersamaan ya tombol power dan volume bawah ya teman-teman ya. Oke, kalau untuk mematikan Oppo model terbaru kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas, maka selanjutnya ada tampilan ini. Selanjutnya tinggal kita matikan ya teman-teman ya. Kalau tekan lama secara bersamaan volume atas dan tombol power itu untuk memaksa HP agar restart ya. Biasanya kita gunakan untuk HP yang tiba-tiba macet atau mati total, bisa kita gunakan metode ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita matikan dulu HP-nya. Selanjutnya kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume bawah ya teman-teman ya. Pastikan tombol-tombolnya ini normal ya. Setelah keluar logo Oppo, kita lepaskan tombol power dan tetap kita tahan pada volume bawahnya. Oke, di sini sudah kita tekan ya, bisa kita lihat setelah muncul logo Oppo kita lepaskan tombol powernya dan tetap kita tahan pada tombol volume bawahnya hingga masuk ke tampilan select language atau pemilihan bahasa ya. Kita tunggu. Oke, setelah tampil seperti ini kita tekan, kita pilih saja yang Inggris ya. Kalau selain Inggris kita nanti nggak paham ya teman-teman, kita pilih saja yang Inggris. Selanjutnya kita pilih format data. Selanjutnya kita pilih atau kita masukkan kode yang tertera pada HP kita ya teman-teman ya. Kebetulan di sini yang tampil 9723, tinggal kita masukkan saja. Selanjutnya kita pilih format ya. Tentunya setiap HP beda-beda untuk kodenya. Kalian masukkan saja kode yang tertera pada HP kalian. Bisa dilihat data formatted. Selanjutnya kita pilih OK, maka dia langsung reboot ya. Di sini prosesnya sangat lumayan lama, jadi pastikan HP kalian jangan sampai drop ya. Sambil dicas nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Oh iya teman-teman ya, perlu diketahui jika kita melakukan reset seperti ini atau web data, semua data yang ada di HP akan hilang ya teman-teman ya. Oke. Di sini akan kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan ya. Karena metode ini akan kita buatkan juga tutorial untuk cara bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Tentunya ini prosesnya sangat panjang, jadi kalian perhatikan baik-baik ya sambil ngopi, sambil siapkan rokok ya teman-teman ya. Oke, kita percepat prosesnya karena di sini akan kita bypass juga ya. Dan kebetulan di sini untuk tingkat patch keamanannya itu 1 Januari 2025 ya teman-teman ya. Oke, kita percepat proses loadingnya ya. Oke, setelah tampil hello pertama seperti ini biasanya dia akan mati lagi teman-teman ya, akan restart sekali lagi ya. Jadi kita percepat lagi teman-teman ya di sini ya. Untuk mempercepat dan memastikan apakah HP ini terkunci akun Google, nanti akan kita next saja seperti HP setelah seperti HP baru ya.
kita next saja untuk lokasi, bahasa, dan kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi ya, untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman. Oke, kita percepat saja prosesnya ya teman-teman ya, kita percepat lagi ya. Oke, bisa kita lihat setelah kita percepat akhirnya dia tetap minta kunci layar ya teman-teman, karena kasusnya di sini memang lupa kunci layar, tentunya kita juga nggak tahu ya. Oke, bisa dilihat di sini sama aja. Selanjutnya di sini karena kita lupa kunci layar, kita pilih saja silang pada pojok kiri atas ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tunggu lagi, masih memeriksa info ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini bisa kita lihat ya, verifikasi akun ya. Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang terakhir disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman ya. Sebenarnya jika kita ingat emailnya ya tinggal kita loginkan saja email kita. Namun jika kita lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membuatkan tutorialnya. Ini full, pokoknya jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Bagaimana caranya pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Jika nanti kalian terlalu panjang, nanti akan kita buatkan juga khusus untuk cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A17K dengan tingkat patch keamanan terbaru 1 Januari 2025 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk cara bypass FRP akun Google-nya atau cara hapus akun Google pada HP Oppo A17, A17K atau untuk Oppo lainnya juga sama caranya. Kita bisa menggunakan metode ini ya teman-teman. Ini adalah tingkat patch keamanan terbaru pada HP Oppo A17K ya teman-teman ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo A38, A58 ataupun Oppo lainnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya ya teman-teman ya. Di sini pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot ya teman-teman ya. Bisa dilihat karena ini tadi sudah kita sambungkan ya ke jaringan WiFi ya teman-teman ya. Selanjutnya langsung saja di tampilan ini kita bisa pilih kembali terus hingga ke tampilan halo seperti awal tadi ya teman-teman ya. Oke, kita pilih hingga ke tampilan halo seperti ini ya. Selanjutnya di sini akan kita pilih tanda hijau ini ya, panah hijau ini akan kita mulai lagi teman-teman ya. Untuk pilih bahasa kita pilih bahasa Inggris ya teman-teman ya. Oke, pokoknya kalian ikuti saja. Kita pilih bahasa Inggris, selanjutnya kita pilih next. Untuk regionnya atau wilayahnya kita pilih Indonesia, nggak apa-apa ya. Oke, kita pilih Indonesia untuk regionnya. Nah, ini selanjutnya kita pilih continue dan di sini sudah kita centang legal informasinya dan kita pilih next. Oke, di sini HP sudah tersambung ke jaringan WiFi ya. Selanjutnya kita pilih lingkaran kecil di samping nama WiFi yang terhubung. Maka selanjutnya akan tampil seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih WiFi QR code dan kita pilih nearby yang bawah. Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita pilih turn on. Nah, ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih yang bawah help need sharing. Nah, ini yang bawah ini ya teman-teman ya. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan help atau bantuan ya kalau di bahasa Indonesia teman-teman ya. Oke, kita tunggu hingga tampil semua untuk tampilan help ini. Nah, ini bisa kita lihat selanjutnya di sini kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas. Lalu kita pilih share artikel ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini sudah tidak work lagi ya untuk metode ini karena ini tingkat patch keamanan terbaru 1 Januari 2025 ya teman-teman ya. Oke, kita ulangi lagi, kita pilih need help sharing sama seperti tadi ya teman-teman ya. Kenapa kita rubah bahasanya menjadi bahasa Inggris? Karena kalau kita nggak rubah ke Inggris nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, kita ulangi lagi. Kalau metode yang lama atau versi yang lama bisa ya kita gunakan metode yang share artikel ini teman-teman. Namun kalau di tipe yang versi 1 Januari 2025 ini sudah tidak work lagi teman-teman ya untuk di share artikel ini teman-teman. Oke, selanjutnya di tampilan help ini langsung saja kita mulai teman-teman ya. Ini sudah tidak worth it lagi untuk di metode yang share artikel. Di sini akan kita pilih yang warna biru ini teman-teman ya. Nah, ini di tampilan help use quick ini kita pilih on selected Windows device storage ini ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, kurang bisa baca Inggris ya. Oke, pokoknya kita pilih yang biru ini ya, on selected Windows device storage and app ya. Nah, ini kita klik saja. Oke, di tampilan ini ya teman-teman ya, kita pilih ini, kita klik saja yang warna biru. Oke, maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Selanjutnya di tampilan ini kita scroll ke paling bawah ya, mentok. Selanjutnya kita pilih yang atas ini ya. Nah, ini kita scroll paling bawah, kita pilih yang atas ini. Kita tunggu. Selanjutnya di sini kita scroll lagi paling bawah dan kita pilih yang atas. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini dan kita scroll ke bawah. Oke. Kita cari yang ini ya teman-teman ya, cek WiFi on mobile connection. Nah, ini ya teman-teman ya.
kita pilih tanda centang ke bawahnya, panah ke bawah. Nah ini di tampilan cek wifi ini. Selanjutnya kita pilih mobile network ya ini ya. Oke, pokoknya disimak terus ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita scroll ke bawah, kita buka YouTube ya teman-teman ya. Kalau bahasa Indonesia nggak akan ada tampilan YouTube ini teman-teman ya. Yang terpenting di sini makanya kita rubah ke bahasa Inggris. Selanjutnya kita pilih titik 3 pada pojok kanan ya. Selanjutnya kita pilih share dan kita pilih titik 3 lagi. Kita tunggu, maka kita akan dibawa ke tampilan YouTube. Bisa kita lihat di sini ternyata YouTube-nya minta update ya teman-teman ya. Di sini harus kita reset lagi atau kita web data seperti awal tadi teman-teman ya. Setelah kita web data atau kita format, lalu selanjutnya langsung kita bypass lagi. Jangan berhenti teman-teman ya, jangan ditunda-tunda, langsung kita bypass FRP seperti ini tadi ya teman-teman ya. Oke, kita web data dulu, kita percepat saja prosesnya karena caranya sama seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, kita web data, kita format dulu HP-nya, selanjutnya kita ulangi lagi langkah-langkahnya seperti tadi ini ya teman-teman ya, hingga ke tampilan YouTube yang terakhir kita klik tadi ya. Oke, kita percepat prosesnya dan kita ketemu lagi di tampilan YouTube yang terakhir kita klik tadi dan minta update ya teman-teman ya. Oke, kita percepat. Oke, kita sudah di tampilan ini lagi teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pilih network mobile dan kita scroll ke bawah, kita klik YouTube-nya. Nah ini sama seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita klik saja tengahnya. Selanjutnya kita pilih titik 3 sebelah kanan ya, kita tunggu. Nah ini kita pilih titik 3, selanjutnya kita pilih share dan kita pilih titik 3 lagi. Oke, maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan YouTube. Semoga saja tidak minta update lagi teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita pilih Chrome. Pokoknya setelah selesai untuk proses web datanya, langsung kalian mulai bypass ya teman-teman. Jangan ditunda-tunda karena di sini sangat penting sekali ya. Jangan ditunda-tunda, langsung saja kita lanjut bypass FRP teman-teman. Bisa dilihat di sini kita sudah dibawa ke tampilan YouTube via Chrome ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Selanjutnya di atas kita ketikkan saja add-room bypass ya teman-teman ya. Jangan sampai keliru untuk pengetikannya add-room bypass. Oke, bisa dilihat ya, add-room bypass. Oke, nah ini bisa kita lihat ya di sini ya, kita ketikkan add-room bypass, selanjutnya kita klik saja. Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih yang atas add-room bypass Google Account 2025, kita klik saja. Selanjutnya di sini kita pilih setting ya. Di tampilan add-room ini kita pilih setting. Oke, maka kita akan dibawa langsung ke tampilan pengaturan pada HP Oppo A17K teman-teman ya. Selanjutnya di sini agar lebih mudah kita ganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia ya. Kita pilih sistem setting dan kita pilih language dan region dan di sini kita tambahkan untuk bahasanya bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita pilih yes. Bisa kita lihat di sini langsung berubah menjadi bahasa Indonesia teman-teman ya. Karena syaratnya kita agar ketemu YouTube kita rubah dulu bahasanya menjadi bahasa Inggris tadi ya teman-teman ya. Kalau bahasanya Indonesia nggak akan ada tampilan YouTube tadi teman-teman ya. Oke, kita buka pengaturan sistem, bisa dilihat di sini tidak akan bisa kita reset ya. Karena ini adalah tingkat patch keamanan terbaru 1 Januari 2025 ya teman-teman. Ini tidak worth it lagi ya. Selanjutnya di sini kita cek tentang ponsel, kita pastikan dulu. Nah ini bisa kita lihat ya untuk nama perangkat Oppo A17K dengan versi Androidnya 12 dan tingkat patch keamanannya 1 Januari 2025 ya teman-teman ya. Saat video ini kita upload ini adalah tingkat patch keamanan sangat terbaru ya. Bisa kita cek dulu apakah benar ini adalah tingkat patch keamanan paling terbaru 1 Januari 2025 ya teman-teman ya. Bisa dilihat versi sudah yang terbaru ya. Oke, selanjutnya kita bisa kembali dulu ke tampilan ini ya teman-teman ya. Kita kembali dulu ke tampilan pengaturan jika sudah tahu kalau ini sudah versi yang sangat terbaru teman-teman ya. Oke, kita kembali ke pengaturan ya teman-teman ya. Nah ini kita pilih kembali ke pengaturan. Oke, kita pengaturan, selanjutnya kita scroll ke atas ya. Kita pilih yang ini ya teman-teman ya, layar awal dan layar kunci. Nah ini ya, pokoknya disimak terus, jangan skip ya. Kita pilih layar awal dan layar kunci. Oke, selanjutnya kita pilih tata letak layar awal.
maka kita akan dibawa ke tampilan beranda pada HP Oppo A17K. Jangan senang dulu, ini belum selesai teman-teman ya, masih panjang sekali prosesnya. Di sini kita buka folder alat bantu ya. Nah, ini di tampilan depan ini kita pilih buka alat bantu ya. Kita pilih folder alat bantu maksudnya. Nah, ini selanjutnya kita pilih clone phone. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini selanjutnya di sini kita pilih setuju dan lanjutkan. Selanjutnya kita pilih pengaturan dan kita centang pada izinnya. Selanjutnya kita bisa pilih kembali dulu. Kita pilih pengaturan lagi, kita centang lagi atau kita izinkan. Kita pilih kembali lagi. Selanjutnya di sini nanti akan kita pilih ini adalah perangkat baru ya teman-teman ya, yang warna hijau. Ini adalah perangkat baru ya teman-teman ya. Di sini nanti kita membutuhkan satu HP pembantu ya. Saran saya gunakan HP Oppo kalau ada. Kalau nggak ada HP Redmi juga bisa ya. Oke, kita pilih ini adalah perangkat baru. Selanjutnya di sini kita pilih yang Android lainnya karena kita akan menggunakan HP Redmi ya untuk HP bantuannya teman-teman ya. Jika kalian menggunakan HP Oppo, kalian bisa pilih yang atas ya. Kalau HP Realme kita beberapa kali nyoba itu susah ya untuk koneksinya ya. Jadi saran saya gunakan HP Oppo ataupun Redmi ya. Selanjutnya di HP pembantu kita downloadkan Oppo Clone Phone ya teman-teman ya. Kita downloadkan dulu di Play Store, kita download Oppo Clone Phone. Saran saya pastikan ikonnya ini sama ya teman-teman ya dengan HP yang akan kita bypass ya. Nah, ini ikonnya harus sama seperti ini teman-teman ya. Kalau beda nanti tutorialnya akan beda ya tampilannya teman-teman. Oke, kita install atau kita download dulu. Pastikan ikonnya sama dengan yang saya download ya teman-teman ya. Kalian ikuti saja tutorial ini ya teman-teman ya. Oke, saya pastikan akan down. Jika kalian berhasil menggunakan metode ini, kalian sudah ngirim sekitar 100 sampai 150 ribu ya. Apa nggak wow ya teman-teman ya. Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Karena di channel ini kita sengaja berbagi tutorial ya teman-teman. Semoga saja bermanfaat buat banyak orang ya teman-teman ya. Jika berhasil, kalian jangan lupa share ke teman kalian, siapa tahu HP-nya sama lagi terjadi seperti ini teman-teman. Oke, bisa kita lihat di sini sudah selesai untuk proses downloadnya. Kita tunggu sebentar, masih proses instalasi. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita pilih buka dan kita pilih setuju dan lanjutkan. Selanjutnya kita pilih scan the QR code dan kita pilih OK. Selanjutnya di sini kita pilih the authorized dan kita izinkan. Selanjutnya akan ada tampilan seperti kamera pemindah, dan untuk di HP Oppo A17-nya kita pilih Android lainnya yang nomor 2 ya, karena kita menggunakan HP Xiaomi. Selanjutnya akan ada tampilan QR code seperti ini, tinggal kita scankan saja teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, keduanya sudah akan saling terhubung. Selanjutnya di sini kita pilih the authorized pada HP pembantunya. Oke, kita pilih the authorized dan kita pilih izinkan. Selanjutnya kita pilih pengaturan dan kita cari untuk clone phone-nya, Oppo Clone Phone, dan kita izinkan ya teman-teman. Kita tunggu masih proses. Nah, ini kita pilih clone phone. Nah, ini kita centang atau kita izinkan. Selanjutnya kita pilih kembali. Kita ulangi, pastikan sudah tercentang ya untuk clone phone-nya. Nah, ini bisa dilihat sudah tercentang. Selanjutnya kita tunggu keduanya akan saling terhubung ya. Bisa kita lihat di sini masih proses. Nah, ini teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita bisa pilih berikutnya pada HP pembantunya ya. Oke, kita pilih berikutnya, kita pilih pengaturan. Selanjutnya kita centang lagi untuk akses semua file ya. Kita pilih kembali lagi, kita pilih berikutnya lagi, kita pilih pengaturan lagi dan kita izinkan lagi. Kita centang di sini. Kita tunggu ada detikannya ya, karena di sini kita menggunakan HP Xiaomi ya teman-teman ya. Ada yang model seperti ini, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita pilih OK. Selanjutnya kita bisa pilih kembali lagi dan kita pilih berikutnya, kita izinkan lagi, kita izinkan lagi. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Untuk di HP pembantu masih proses menyiapkan data ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar saja. Oke, bisa dilihat di sini tercentang semua dan selanjutnya kita hilangkan centangnya. Kita centang satu saja ya, file yang paling terkecil ya teman-teman ya. Di sini untuk contoh saja kita centang pada file pesan ya. Kita pilih yang paling terkecil ya teman-teman ya. File yang mana aja bisa, kita pilih yang file yang paling terkecil ya. Oke, harus dicentang salah satu ya teman-teman ya. Selanjutnya bisa kita pilih berikutnya teman-teman. Oke, setelah tercentang ya, ini untuk syarat ya, jadi kita centang satu saja. Selanjutnya kita centang pada saya memahami dan kita pilih mulai migrasi. Oke, bisa kita lihat di sini langsung proses pengiriman data. Di sini prosesnya sangat cepat sekali karena file pesan hanya kecil ya teman-teman. Oke, transfer selesai. Selanjutnya tinggal kita pilih saja selesai pada HP pembantunya teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu karena di sini tugas HP pembantu sudah selesai teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita bisa fokus pada HP Oppo A17-nya. Migrasi selesai, kita pilih saja selesai. Untuk navigasi kita bisa pilih tombol dan kita pilih berikutnya. Untuk metode buka kunci bisa kita lewati saja dan direkomendasikan, kita bisa pilih selesai. Kita tunggu. Untuk aplikasi marketnya kita lewati saja biar nanti orangnya sendirian download ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini sudah ada tampilan selamat datang di ColorOS. Selanjutnya tinggal kita pilih saja memulai. Oke, kita tunggu.
Kita tunggu sebentar lagi. Bisa kita lihat ini adalah penampilan awal dari HP Oppo A17 yang setelah kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Ini prosesnya sangat lumayan panjang, jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham. Selanjutnya di sini bisa kita buka pengaturan, kita pastikan apakah benar ini adalah Oppo A17K yang seperti tadi di awal ya, yang sudah kita cek. Untuk tentang ponsel bisa dilihat ini adalah Oppo A17K. Untuk versi tingkat patch keamanannya juga sudah versi yang terbaru ya. Saat kita upload ini adalah tingkat patch keamanan terbaru 1 Januari 2025 ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini bisa kita lihat versi sudah yang terbaru ya teman-teman. Oke, kita cek lagi tentang ponsel. Untuk Oppo A17K versi Androidnya 12 dan tingkat patch keamanannya 1 Januari 2025 ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Selanjutnya bisa kita hapus saja pesan yang kita kirim melalui Oppo Clone pun tadi teman-teman ya. Jika kalian takut HP pembantunya gabung di sini untuk isinya, kalian bisa reset saja teman-teman. Nah, ini kita hapus saja isi pesannya, atau nanti bisa kita reset ya teman-teman ya. Untuk memastikan apakah sudah bisa di reset, nanti akan kita coba ya teman-teman. Oke, sudah terhapus semua untuk file pesan yang kita kirim melalui Oppo Clone pun tadi teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita cek pada pengaturan dan kita tes, kita reset apakah sudah bisa ya teman-teman ya. Oke, kita buka pengaturan. Selanjutnya kita tes, kita reset ya teman-teman ya. Kalau tadi kan nggak bisa ya. Oke, sekarang kita tes, kita buka pengaturan. Selanjutnya kita buka pengaturan sistem dan kita scroll ke bawah, cadangan dan reset. Nah, ini bisa kita lihat di sini sudah bisa kita reset ya teman-teman ya. Oke, gitu saja teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah selalu dukung channel kita ini ya. Semoga saja kedepannya channel kita ini semakin berkembang ya teman-teman. Oke, monggo di share video ini ke teman kalian, saudara kalian, atau sosial media kalian ya teman-teman ya, agar lebih banyak yang tahu untuk cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A17K, atau metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo lainnya dengan tingkat patch keamanan terbaru ya teman-teman. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.